Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kecerdasan buatan di cloud. Nah, kecerdasan buatan artificial intelligence. Memahami aliran data yang tak ada habisnya adalah tempat artificial intelligence atau AI masuk. Ya, jadi kalau datanya cukup besar, cukup banyak, gitu. Ya, untuk memahaminya kadang rumit sekali. Nah, di sini dengan adanya artificial intelligence dan kemampuan komputasi yang terus berkembang, hal itu bisa dilakukan. Banyak aplikasi tempat kita menerapkan AI saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa komputasi sesuai permintaan yang dapat diskalakan yang ditawarkan oleh cloud. Ya, di sini keuntungan cloud itu adalah kita bisa sewa ya, perangkat ya yang cocok untuk ini ya, untuk AI ini ya, untuk kecerdasan buatan ini. Biasanya kecerdasan buatan membutuhkan perangkat yang komputasinya kuat ya. Komputasinya tinggi karena dia butuh komputasi yang tinggi. Kalau kita investasi perangkat bukan cuma ini ya harganya yang mahal, tapi kita juga butuh listrik yang besar juga. Nah, dengan adanya cloud ini ya, kita bisa sewa saja dan kita sewanya ya pada saat kita pakai saja. Kalau nggak kita pakai ya, kita nggak perlu sewa. Nah, keuntungannya seperti itu, sehingga lebih murah. Ada hubungan 3 arah antara AI, IoT, dan cloud. Kita tadi sudah pelajari hubungan antara IoT dan cloud. Kita sekarang akan pelajari hubungan antara AI dan cloud. Ya. Nah, dan nanti akan kita pelajari juga antara AI dan IoT-nya juga. Sama seperti AI yang mengonsumsi data yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Jadi data dihasilkan oleh perangkat IoT, ya. Kemudian data itu diolah menggunakan AI. Perilaku perangkat IoT dapat ditentukan berdasarkan respon dari AI. Misalnya Smart Assistant. Smart Assistant itu ya, contohnya kayak Google Assistant itu ya, atau Siri. Kalau di Microsoft apa lupa saya namanya. Ada juga, ada banyak jenisnya itu ya. Jenis umum perangkat IoT terus mempelajari preferensi pengguna seiring dengan pertumbuhan pengguna. Ya, seperti lagu yang mereka sukai. Jadi kalau kita punya ya, perangkat Siri misalnya itu ya, kita bisa minta Siri untuk memutarkan lagu yang kita suka itu. Nah, lama-lama Siri akan tahu, oh kita tuh sukanya lagu ini. Terus kemudian Siri akan juga bisa menawarkan ini lagu yang sejenis itu ini ada lagu lain yang sejenis ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya AI ya mereka bisa menawarkan sehingga ketika kita cukup pilih satu lagu, nanti si Siri akan memainkan lagu-lagu yang lain yang mirip dengan lagu-lagu yang kita sukai tadi. Terus juga pengaturan suhu rumah ya. Nanti Siri akan tahu ini suhu yang disukai itu suhu berapa. Waktu makan yang disukai, sering waktu mereka mengantisipasi tindakan mereka berdasarkan riwayat masa lalu pengguna. Jadi yang kita lihat adalah hubungan simbiosis antara IoT, AI, dan cloud. IoT memberikan data, AI memberdayakan wawasan, dan kedua teknologi yang muncul ini memanfaatkan skalabilitas dan kekuatan pemrosesan cloud untuk memberikan nilai bagi individu dan bisnis. Nah, kita ke contoh-contoh kasus juga ya. Yang pertama USTA. USTA itu United States Tennis Association, Asosiasi Tenis Amerika. Nah, USTA ini menggunakan AI di cloud untuk memberikan pengalaman digital yang unik kepada jutaan penggemar di seluruh dunia. Jadi USTA ini ketika ini menyiarkan ini ya pertandingan tenis, ya ada New York Open, ada US Open dan sebagainya itu ya di Amerika. Mereka menggunakan AI untuk ini ya mencari tahu para pelanggan itu sukanya yang bagaimana, ya, yang disukai pelanggan itu yang bagaimana. Ya. Maka ya dengan adanya AI ini membantu sekali sehingga siaran-siaran pertandingan tenis itu disukai bukan cuma di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Selama 2 minggu di akhir setiap musim panas, penggemar tenis di seluruh dunia mengalihkan pandangan mereka ke kota New York dan US Open. Ratusan ribu di tempat dan jutaan lainnya daring ya, dalam jaringan ya online. Gitu ya. Tetapi jika Anda melihat tenis, IBM melihat data.
ada skor dan statistik pemandangan suara. Ya, maka ketika kita lihat pemandangan teks, biasanya kita diberikan data-data juga ya, misalnya ketika service gitu ya, ketika ada pemain melakukan service, kecepatannya bolanya itu sampai berapa. Nah, jadi kita kalau biasanya kita lihat, wah itu cepat sekali. Nah, tapi cepatnya berapa? Nah, di sini ada datanya langsung ya, ada data kecepatannya sekian. Jadi kita bisa bandingkan kecepatan servisnya si X dengan kecepatan servisnya si Y itu berapa. Bisa kita cek langsung. Terus kemudian ya ada pemandangan, ada suara juga. IBM mengintegrasikan dan menganalisa data yang mengalir dari lapangan dan memberikan pengalaman digital unik kepada lebih dari 10 juta penggemar tenis di seluruh dunia. IBM Cloud adalah fondasi digital US Open. Hal ini berkembang pesat untuk memenuhi 5.000% peningkatan lalu lintas web. Jadi peningkatan lalu lintas web itu meningkat sebanyak 5.000%. 5.000% itu berarti 50 kali lipat. Ya, 50 kali lipat. Dan ini memberikan pengalaman yang konsisten kepada penggemar di seluruh dunia. Ya, jadi bisa menghadirkan gambar-gambar yang sangat disukai oleh pelanggan. Jadi dengan adanya ini ya, pakai aplikasi ya, para pelanggan itu, para penontonnya itu ya, penonton yang melalui aplikasi itu, ketika mereka menonton, mereka menyukai yang tampilan yang seperti apa yang disukai. Ya, kalau kita pakai aplikasi itu kan kita bisa milih gitu ya, yang disukai yang mana gitu. Nah, dengan adanya data-data tersebut ya, sehingga ketika siaran langsung ya, gambar yang dihasilkan ya adalah gambar-gambar yang akan disukai oleh penonton tadi. Dengan Watson di IBM Cloud, kita dapat melibatkan penggemar dengan cara yang unik tahun demi tahun. Slam Tracker ini menganalisis lebih dari 26 juta titik data historis. Slam Tracker memberikan penggemar wawasan mendalam tentang pertandingan unggulan, dan itu dapat melihat momentum pertandingan bergerak secara real time. Nah, ini ada wawasan AI. AI Highlight menggunakan Watson untuk memproses ribuan jam video US Open. AI Highlight bisa mendengar sorak-sorai orang banyak. AI Highlight bisa melihat pemain merayakan keberhasilan. Dan AI Highlight tahu apa yang membuat tenis hebat. Dan tahun ini USTA menyerahkan kekuatan AI Highlight ke tangan para pemain dan pelatih US ya, atau Amerika. Watson menganalisis video pertandingan hingga pelatih dapat dengan cepat menemukan rekaman yang mereka butuhkan untuk memandu perkembangan pemain mereka. Jadi di sini AI bukan hanya untuk penontonnya, tetapi juga bisa untuk pelatih. Jadi pelatih bisa menganalisa melalui videonya. Jadi pelatih nggak perlu nonton banyak video, tapi ya karena Watson sudah menganalisanya ya, sehingga pelatih bisa mencari analisa yang dibutuhkan tersebut. Dan jika Anda perlu mengetahui tempat parkir, menemukan burger yang enak, atau mendapatkan perlengkapan US Open terbaru, Anda dapat menemukan jawabannya dengan fitur informasi tamu di aplikasi dan web US Open menggunakan Watson. Jadi kalau kita mau hadir langsung di arena pertandingan ya, di sana juga ada layanan, ya cari tempat parkir, cari makanan yang enak dan sebagainya. Nah, itu kecerdasan buatan.